Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Yesma dalam pembelajaran IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Mari Ananda semua, kita mulai pembahasan hari ini. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai ruang lingkup atau skala. Ada lingkup sempit, seperti perubahan ruang dan interaksi ruang yang terjadi antar desa dan kota. Dan ada dalam skala yang luas, yang dapat terjadi antar negara atau benua. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, pertama karena alasan ekonomi, di mana semakin terbatasnya lapangan kerja di desa, dan faktor lainnya seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun, dan intrusi berupa masuknya air laut ke arah daratan. Dampak interaksi keruangan di desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian. Dari yang hanya berorientasi pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Dan yang terakhir, makin banyaknya guru dan sekolah yang dibangun di desa, sehingga pendidikan di desa semakin meningkat. Nah, Nanda sekalian, sekarang bagaimana pengaruh interaksi keruangan bagi wilayah perkotaan? Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota, sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh. Dan yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Pengaruh interaksi keruangan bisa terjadi antar negara dan antar benua. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun pengaruhnya adalah sebagai berikut. Pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, sehingga terjadilah kerjasama antar negara dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi berupa devisa dari hasil penjualannya. Sementara bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Yang kedua,
Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi mendukung terjadinya interaksi budaya. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian artis Korea dengan cepat ditiru oleh masyarakat di negara lainnya atau benua yang berbeda. Yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Palestina dan Israel mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan yang terakhir, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Nah, Ananda, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga Ananda dapat memahaminya ya. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.